Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan membahas buku matematika kelas 9 bab pertama, yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar. Ini Kak Sari sudah sampai di uji kompetensi 1 ya, di halaman 58. Yang akan Kak Sari bahas soal nomor 1 hingga nomor 6. Oke, disimak bareng-bareng ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Dapatkan hasil operasi perpangkatan berikut ini. 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 per 4 pangkat 5. Caranya kita rubah semuanya menjadi bentuk pangkat. 64 ini dengan 16 ini Kak Sari curiga bisa dijadikan basis 4 karena bawahnya kan basisnya 4. Yuk, jadi gini nomor 1 ya. 64 kita bagi 4 terus. Nah, 64 dibagi 4 adalah 16 gitu ya. 16 dibagi 4 adalah 4 tuh. Bener. Berarti 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Gitu. Terus yang 16. 16 juga pasti bisa dibagi 4. 4 kali 4 ya, hasilnya 16. Nah, gini. Jadi 16 itu adalah 4 pangkat 2. Sehingga kalau kita kembalikan ke soalnya, 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 dibagi gitu 4 pangkat 5 sama dengan 64-nya jadikan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 terus dipangkatkan lagi aslinya yaitu 2 ditambah 16. 16-nya kita tulis 4 pangkat 2 gini, terus dipangkatkan 3 dibagi 4 pangkat 5 ya. Hasilnya sama dengan ini kalau pangkat berdekatan gini langsung dikali kan ya. 3 kali 2 6. Berarti 4 pangkat 6. Ditambah ini juga 2 kali 3 juga 6 ya. Berarti 4 pangkat 6. Per 4 pangkat 5 itu boleh ditulis satu per satu gini. Nah, gitu. Sehingga perhatikan 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 pangkat 6-nya dikurangi 5. 6 kurangi 5 adalah 1. Berarti 4 pangkat 1. Pangkat 1 enggak ditulis enggak apa-apa. Yang ini juga 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 5 itu 4 pangkat 1. Gini. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, hasil akhirnya adalah 8. Ini dia. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Dapatkan bentuk perpangkatan yang ekuivalen dengan bilangan di bawah ini. Jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan. Ekuivalen itu artinya sama. Sama dengan ya, ekuivalen dengan sama dengan. Oke, yuk. Akar pangkat 2 dari 8. Itu bacanya gitu ya, nomor 2A. Akar pangkat 2 dari 8. Nah, cara merubahnya gini. 8-nya kita jadikan bentuk pangkat. 8 itu adalah pangkat 1, ya kan? Kalau bentuk akar dirubahnya menjadi gini, 8 pangkat 1 per 2. Tuh. Jadi ini bentuk pangkat yang pertama, 8 pangkat 1 per 2. Atau bentuk yang lain. Sama dengan gini caranya. 8-nya kita rubah menjadi bentuk pangkat. 8 itu adalah berapa pangkat berapa? Ada yang tahu? 8, gini kita pecah 2 kali 4. 4-nya 2 kali 2, kan gitu. Nah, jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. Ini kita tulis di sini, 2 pangkat 3. Nah, sekarang akarnya ini mau kita hilangkan. Caranya tulis dulu 2 pangkat 3. Lalu, akar ini dijadikan per. Nah, gini. Jadi, bentuk akar pangkat 2 dari 8 itu boleh 8 pangkat setengah, boleh juga 2 pangkat 3 per 2. Dua-duanya bernilai sama. Kan ini tadi jawaban dapat lebih dari 1. Nah, Kak Sari nemuin 2 aja. Oke ya. Lanjut ke yang B. Akar pangkat 3 dari 27. Oke, B. Akar pangkat 3 dari 27. Nah, bentuk pangkat yang pertama boleh seperti tadi. Ini pangkat 1 aja. Berarti 27 pangkat 1 per, di sini lihat 3. Berarti ya 27 pangkat 1 per 3. Atau bentuk yang lain boleh. Ini 27-nya kita pecah menjadi bentuk pangkat. 27 itu bisa dibagi 3. Ya, 3 kali 9. Terus 9 3 kali 3. Nah, ini berarti 27 itu sama dengan 3 pangkat 1, 2, 3. Gini. Sehingga ini boleh ditulis gini. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, terus dirubah menjadi 3 pangkat 3 ini ya.
per, nah pernya di sini. Ini kan angka 3, jadi ditulis gini. 3 pangkat 3 per 3. 3 pangkat 3 per 3 itu seperti 3 pangkat 1. Nah ya, 3 pangkat 1 itu biasanya ditulis angka 3-nya saja. Gini. Karena ini yang diminta jawaban berbentuk perpangkatan ya. Nah, kita menjawabnya yang ini aja. 3 pangkat 1. Nah, ya. Tapi guru tuh ngerti. 3 saja itu artinya 3 pangkat 1. Boleh deh. Nah, asal muasalnya dari sini. Ini ya. Jadi Kak Sari udah nemu lagi dua bentuk ya untuk yang B juga. Kalau kalian bisa menemukan bentuk yang lain, boleh ya di-share di kolom komentar. Siapa tahu. Oke, nomor 3. Baca. Diketahui dalam kurung X pangkat N min 1 Y pangkat N dipangkatkan 3 per X pangkat 2N Y pangkat N 6 plus N ya, senilai dengan X pangkat A Y pangkat B. Tentukan nilai B per A. Berarti ini harus kita sederhanakan dulu ya. Caranya ini kita buka kurung dulu. Yuk, biar aman Kak Sari tulis ulang soalnya. Oke, ini sudah Kak Sari tulis ulang ya. Soalnya ya, X pangkat N min 1, Y pangkat N, terus dipangkatkan 3 per X pangkat 2N, Y pangkat 6 plus N. Nah, ini tadi katanya senilai dengan X pangkat A, Y pangkat B. Senilai dengan itu disimbolkan dengan sama dengan aja. X pangkat A, Y pangkat B. Oke, yang atas dulu kita bongkar ya. X pangkat N dikurangi 1 dipangkatkan 3, itu artinya gini. X pangkat N dikurangi 1 dikali 3. Nah, Y pangkat N terus dipangkatkan 3, itu artinya N dikali 3. N dikali 3, 3N. Gini ya, per, ini tetap X pangkat 2N, Y pangkat 6 plus N. Sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Terus sekali lagi, yang ini, kurung ini kita buka ya, menjadi X pangkat 3 kali N dikurangi 3 kali 1. Berarti 3N min 3. Gitu kan? Terus Y-nya tetap 3N. Bawahnya juga tetap. Nah, langkah-langkahnya begitu. Nah, terakhir kita samakan yang basisnya sama. Ini X dengan X, Y dengan Y. Yang X dulu. X pangkat 3N min 3 dibagi X pangkat 2N. Pangkatnya aja yang dikurangi. Ditulisnya begini. X pangkat 3N min 3 dikurangi 2N. 2N-nya dari yang bawah ini. Sekarang Y-nya. Y pangkat 3N per Y pangkat 6 plus N. Berarti gini, Y pangkat 3N dikurangi, hati-hati, 6 plus N. Nah, gitu dulu. Sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Lanjut. Yang ini, 3N dikurangi 2N. Berapa N? 1N. 1N itu boleh ditulis N saja. Dikurangi 3. 3-nya yang di sini. Jelas ya? Terus Y-nya sekarang 3N dikurangi 6 dikurangi N. Jadi ini kalau kurungnya dibuka itu menjadi gini. 3N min 6 min N ya. Ini ya. Oke. Berarti sekarang boleh dihitung 3N dikurangi N. 3N kurangi 1N berapa? 2N. Nah, gitu. Terus dikurangi 6-nya tetap yang ini. Kurangi 6. Oke, sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Ini nggak usah dicantumkan kalau pas kalian mengerjakan ya. Ini kan coret-coretannya Kak Sari. Nah, sekarang 2N min 6 sama N min 3. Ini bisa dikeluarkan faktornya. Ada faktor yang sama. Maksudnya gini, ini N min 3-nya tetap. Nah, Y-nya ini, angka 2-nya Kak Sari keluarkan menjadi 2 kali N min 3. Nah, perhatikan, 2 kali N itu 2N, 2 kali min 3 itu min 6, gitu loh. Jadi ini nanti biar ringkas, satunya N min 3, satunya 2N min 3. Ya, sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Terus, nah ini, sudah hampir selesai. Ini kan X pangkat sesuatu, Y juga pangkat sesuatu. Sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Berarti A-nya itu sama dengan apa? A-nya sama dengan N min 3. B-nya sama dengan apa? B-nya itu sama dengan 2 pangkat N min 3. Kan ini pangkatnya ya. N pangkatnya ini. X pangkatnya A. Berarti A ini sama dengan N min 3. Maka gitu.
A sama dengan N-3. Dan B-nya sama dengan apa? B sama dengan ini, 2N-3. Sehingga, nah yang ditanya tadi apa? B per A. B per A sama dengan, ya B-nya kita ganti ini ya, 2 kali N-3 dibagi dengan A-nya. A-nya adalah N-3. Nah, gini bisa dicoret. N-3 dibagi N-3 itu 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Selesai. Nah, sepanjang ini ya caranya ya. Kenapa? Karena Kasari pelan-pelan supaya kalian paham langkah demi langkahnya. Kalau langsung nanti malah nggak paham, takutnya kalau ada soal sejenis bingung deh. Enggak ya, nggak bingung, mudah-mudahan bisa. Kita jawab. Jadi nomor 3 jawabannya B per A adalah 2. Yes. Lanjut soal nomor 4. Baca dulu ya. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Ini yang A. Y pangkat 3 dikali 3Y pangkat 2. Langsung saja ya. Untuk yang A, 4A. Disuruh menyederhanakan. Tulis dulu Y pangkat 3 kali 3Y pangkat 2. Gitu. Nah, yang 3Y pangkat 2-nya harus kita buka kurung. Ini Y pangkat 3-nya sih tetap dikali 3Y pangkat 2 itu artinya dua-duanya dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Y pangkat 2 Y kuadrat atau Y pangkat 2 gitu. Nah, sekarang ini hasil akhirnya adalah 9-nya boleh maju ke depan. Y pangkat 3 kali Y pangkat 2. Pangkatnya boleh langsung ditambah. 3 tambah 2, 5. Selesai. Jadi yang A jawabannya 9Y pangkat 5. Gitu. Yang B, wow ada akarnya. Akar B kali 2Y pangkat 5 dikali B pangkat 3, 6Y pangkat 2. Wow. Yuk, kita kerjakan, nggak ada masalah. B. Tulis ulang dulu. Akar B, 2Y pangkat 5 dikali B pangkat 3, 6Y pangkat 2. Ini kita jadikan bentuk pangkat ya. Caranya gini, kalau akar terus di atasnya ini tidak ada angka, ini berarti akar 2. Nah, B ini pangkatnya pangkat 1. Kalau dibuka akarnya menjadi B pangkat 1 per 2 gitu. Dikali 2Y pangkat 5 dikali lagi, Kasari kalinya ganti pakai titik ya, sama aja. B pangkat 3, 6Y pangkat 2. Yuk, yang basisnya sama itu ada B, ada Y. Nah, 2-nya ini boleh ditulis dulu. 2. Terus sekarang B pangkat setengah dikali B pangkat 3. Ditambah aja pangkatnya ya. Setengah ditambah 3. 3 setengah. 3 setengah itu boleh ditulis 7 per 2. 7 dibagi 2 kan 3 setengah. Ya. Sekarang yang Y. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Y pangkat berapa? 5 tambah 2. 7. Gini jawabannya. Loh, ini ada angka 6 ya, berarti 2 kali 6, 12. Ih, gampang. 12 B pangkat 7 per 2, Y pangkat 7. Kita tulis. 12 B pangkat 7 per 2, Y pangkat 7. Yes. Yang C. Dalam kurung TN pangkat 3, terus dipangkatkan 4, dikali 4T pangkat 3. Oke. C. Ada dalam kurung TN pangkat 3 pangkatkan 4 dikali 4T pangkat 3. Siap, sama dengan, yuk yang ini yang dikurung kita buka dulu ya, kita pangkatkan 4. T pangkat 4 jadinya ya T pangkat 4. N pangkat 3 terus dipangkatkan 4, berarti 3 dikali 4, 12 gini, dikali dengan 4T pangkat 3 sama dengan 4-nya tulis duluan boleh, ada yang berbasis sama ya, ini sama-sama T. T pangkat 4 kali T pangkat 3, T pangkat 7. N-nya tetap pangkat 12. Dah. 4 T pangkat 7, N pangkat 12. Yes. D. 2X pangkat 3 kali 3X pangkat 2 Y pangkat 2 terus dipangkatkan 3 dikali 5Y pangkat 4. Oke, untuk yang D ini
demi kehati-hatian ya, di sini ada X dan kali. Nanti kalinya ini akan Kak Sari tulis dengan simbol titik saja supaya tidak menyerupai huruf X-nya ya. Oke, Kak Sari salin dulu aja. Yang D 2x pangkat 3 ini di dalam kurung dikali gitu ya, 3x kuadrat y kuadrat terus dipangkatkan 3 dikali lagi 5y pangkat 4 gini. Paham ya? Terus yuk kita buka kurung. Kalau ini sih nggak ada pangkatnya lagi ya, pangkat 1 ya, berarti tetap 2x pangkat 3 dikali 3-nya karena di luar kurung nggak usah diikutkan, berarti 3 aja, nggak usah dipangkatkan 3. Yang dipangkatkan 3 hanya yang di dalam kurung. Ini x pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti 2 kali 3 berapa? 6, berarti x pangkat 6. Y-nya juga gitu, 2 kali 3 6. Kemudian dikali ini tetap 5y pangkat 4. Terakhir angka dikali angka kali angka, 2 kali 3 6 kali 5 30. X-nya, X pangkat 3 kali X pangkat 6, X pangkat 9. Y-nya, Y pangkat 6 kali Y pangkat 4, Y pangkat 10. Gini, mudah Kak ya. 30 X pangkat 9, Y pangkat 10. Yes. Lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah. Yang A 0,00000056. Langsung aja, caranya gini. Pisahkan angka. Di sini kan ada angka 56. Agar menjadi notasi ilmiah yang betul, menulisnya 5,6 gitu. Terus dikali 10 pangkat negatif. Kenapa negatif Kak? Karena ini bentuk desimal 0, kalau 0, ini nanti pangkatnya pasti harus negatif. Negatif berapa Kak? Tinggal dihitung. 1 2 3 4 5 6 7. Hati-hati menghitung nolnya semuanya ya, termasuk yang 0, ini. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti negatif 7. Sekarang yang B 2.500.000. Menulis dalam bentuk bakunya, notasi ilmiahnya gimana? Gini, pisahkan satu angka dari depan ya, berarti menjadi 2, berapa? 5, karena kan ada angkanya hanya 2 dan 5, berarti 2,5. Terus dikali 10 pangkat berapa? Hitung angka di belakang pemisah ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, berarti pangkat 6. It's so easy, you know. Yang C 0,98. Oke, pisahkan ya di sini. Angkanya kan 9 sama 8. Kita menulisnya nggak boleh 98, hanya boleh 9,8. Karena notasi ilmiah itu angka utamanya harus di antara 1 sampai 10. Jadi 1, boleh 2, boleh 9,9 boleh. Makanya nih Kak Sari 9,8. Nah, terus dikali 10 pangkat negatif. Ingat, karena dia kan desimal 0, ya kan? Negatif berapa Kak? Ya ini, angka di depan ini, di depannya pemisah ini berapa angka? 1, berarti ya negatif 1 gitu. Yang D 1 diikuti 0-nya ada berapa ini? 1, 4, 7, 10, 12 ya, 3, 6, 9, 12, 13 ya. Ini kalau dihitung 3, 6, 9, 12, 13. Ini berarti ya 1 kali 10 dipangkatkan 13 kan gitu. Nah, satunya kan dipisahkan ya, berarti tulis 1 dikali 10 pangkatnya, hitung semua nolnya. Nolnya ada 13, berarti ya 13. Biasanya angka 1 ini nggak usah ditulis, langsung aja 10 pangkat 13. Gini yang paling tepat. Oke? Bisa ya? Bisa. Udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu sekarang sambil istirahat sebentar. Kak Sari mau geser ke soal nomor 6. Yes, kita baca. Hitung hasil perpangkatan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah yang diminta. Berarti nanti dalam bentuk pangkat ya. Untuk yang A, 12 dikali 2 pangkat 3. Caranya gini. 12-nya ini justru kita rubah menjadi bentuk pangkat. Kan yang diminta dalam bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu pangkat-pangkat. Oke. Ini ya. 6. A. Oke. 12 pakai pohon faktor ya. 12 dibagi 2, 6.
6 dibagi 2, 3. Nah, sudah. Berarti 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Gini. Oke, soal punya kita adalah 12 dikali 2 pangkat 3. Berarti 12-nya ini kita salin menjadi bentuk pangkatnya. 2 pangkat 2 kali 3. Terus dikali yang ini. 2 pangkat 3. Nah, hasilnya sama dengan, ini kan berbasis 2 ya, sama ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 5. Nah, pangkatnya kan langsung dijumlah aja. Terus dikali 3. Dah selesai. Jadi 2 pangkat 5 kali 3. Nih. Nggak usah dihitung berapa hasilnya, karena yang diminta jawabannya dalam bentuk notasi ilmiah. Gitu. Yang B. 7,27 kali 10 pangkat 2 dikurangi 0,5 kali 10 pangkat 3. Siap? Buat hati-hati, Kak Sari salin dulu. 7,27 kali 10 pangkat 2 dikurangi 0,5 kali 10 pangkat 3. Sama dengan, yang mau Kak Sari rubah yang ini dulu, 0,5. 0,5 akan Kak Sari rubah menjadi 5/10. Ya, gini. 7,27 kali 10 pangkat 2 dikurangi, ini 5/10 dikali 10 pangkat 3. Ini sekelompok-sekelompok gini ya. Oke, sama dengan, nah yang di sini sih tetap yang sebelah kiri, 7,27 kali 10 pangkat 2 dikurangi. Nah ini dia, 5/10 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3-nya dibagi 10 pangkat 1. Menjadi 10 pangkat berapa? 3 dikurangi 1. 2 kan? Berarti gini, 5 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang semuanya sudah memiliki 10 pangkat 2. Berarti boleh kayak gini. Sama dengan dalam kurung 7,27 dikurangi 5 gitu. Ya, yang ini 7,27 dikurangi 5 baru dikali 10 pangkat 2. Hasilnya ini aja, 7 dikurangi 5 kan 2. Berarti 2,27 kali 10 pangkat 2. Wis, betul. Ini juga sudah di rentang 1 sampai 10, jadi ini sudah bentuk notasi ilmiah yang benar. Oke, kita pindahkan 2,27 kali 10 pangkat 2. Oke. Yang C. 8,32 kali 10 pangkat 4 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 6. Siap. C. Tulis 8,32 kali 10 pangkat 4 tutup kurung dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini agar mudah Kak Sari menulisnya mau dalam bentuk per ya. Jadi yang sebelah sini akan dirubah menjadi penyebut. Gini. 8,32 kali 10 pangkat 4 gitu per ini 4 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, sekarang yang akan Kak Sari selesaikan dulu ini 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 6. Kan tinggal dikurangi aja nanti. 4 dikurangi negatif 6. Hati-hati ya. 4 dikurangi negatif 6 itu sama dengan 4. Ini negatif ketemu negatif itu menjadi plus. Gini. Nah, 4 tambah 6 berapa? 10 ya. Oke, berarti ini boleh nulisnya 8,32 kali 10 pangkat. Ini tadi udah kita hitung loh ya, menjadi pangkat 10 per 4. Gini. Nah, 8,32 dibagi 4 aja. 8 dibagi 4, 2. 32 dibagi 4 itu 8. Tapi hati-hati harus ada nolnya ya. 2,08 kali 10 pangkat 10. Oke, ini dia jawabannya. Yang C, pindah 2,08 kali 10 pangkat 10. Yes, terakhir D, 3,7 kali 10 pangkat 3 kali 5,2 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan berapa? Nah, ini caranya. Pangkatnya dulu aja deh, boleh ya. Ditulis ulang dulu, Kak. Oke. Nah, gini. 3 sama negatif 3. Pangkatnya dulu. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 3.
kan langsung ditambah. 3 ditambah negatif 3, 0 ya. 3 ditambah negatif 3 itu seperti 3 dikurangi 3, 0. Nah gini, berarti ini nanti 3,7 dikali 5,2 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berapa dek? 1. Nah jadi ini boleh diabaikan, tinggal 3,7 kali 5,2 aja. Yuk kita hitung ya. 37, 5, 2, 14, 6, 7, 35, 15, 18, tambah 4, 12, 9, 1. Sini tadi ada koma, 1, 2, 1, 2. Nah, 19,24. Tapi ini kita rubah juga menjadi bentuk notasi ilmiah. Menjadi gini. 19,4 kita jadikan 1,924, tetapi ada dikali 10 gitu. Kenapa dikali 10? Iya, supaya hasilnya kembali ke 19,24. Ini 1,924 kalau dikali 10 itu sama dengan 19,24. Ini sudah bentuk notasi ilmiah. Kenapa? Karena dia berada di antara 1 sampai 10 ya kan, 1,9 lebih itu ada di antara 1 sampai 10 dan ada kali 10 pangkat 1 gini. Oke, kita pindah ya yang D. 1,942 924 maksudnya dikali 10. Selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum Kak Sari sudahi video ini, Kak Sari masih mengundang ya untuk kalian adik-adik kelas 9 yang mau gabung di grup belajar Kak Sari, ketik nama _9, kirim ke 081 456 10 9870. Oke, tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa, berbayar apa enggak, terus nanti sistemnya gimana Kak, gitu ya. Boleh banget. Oke, Kak Sari sudahi. Selamat belajar ya adik-adik ya. Mudah-mudahan studi kalian sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.